Dan adapun orang yang diberikan lembaran catatannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka kembali kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, maka mereka pun berteriak dengan mengatakan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita bisa hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan syafaat. Pada minggu kemarin kita membahas tentang masalah syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan syafaat yang diperselisihkan. Apakah syafaat ini merupakan kekhususan bagi Nabi, ataukah syafaat ini juga dimiliki oleh orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah ini bukan namanya syafaat? Jadi ada beberapa perkara 5 jenis syafaat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kita akan sebutkan 5 jenis syafaat ini yang diperselisihkan dan nanti insyaallah kita jelaskan mana yang rajih di antara pendapat-pendapat para ulama. Di antara syafaat yang diperselisihkan adalah syafaat mengangkat sebagian orang derajatnya di surga. Mengangkat derajat sebagian orang di surga. Kita tahu bahwasanya di surga itu bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat, dan surga yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Surga Firdaus. Itu adalah surga yang paling tinggi tingkatannya. Tentu seorang muslim dan mukmin yang lain berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tempatnya di surga sesuai dengan amal saleh yang dia kerjakan di dunia. Di antara syafaat yang berbicara tentang masalah ini adalah syafaat yang diperselisihkan oleh para ulama, adalah syafaat tentang ditinggikan derajat seorang kedudukannya di surga. Di antara dalil yang melandasi syafaat ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, kemudian tinggikan kedudukannya di surga. Maka kata para ulama, ini merupakan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, permohonan dari Rasulullah agar ditinggikan derajatnya siapa? Abu Salamah, ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Di antara dalil juga yang menjelaskan hal ini adalah perkataan Nabi juga kepada sahabat yang lain. Kata Nabi, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir, Allahumma ij'alhu yawmal qiyamah
fawqa katsirin min khalqik. Kata Nabi SAW, ya Allah, ampunilah bagi Ubaid Abi Amir dan jadikanlah di hari kiamat kelak, ya, bahwasanya dia atas kebanyakan hamba-hambamu. Artinya ditempatkan dia di tempat yang melebihi kebanyakan orang. Maka para ulama menganggap berdasarkan dua hadis ini merupakan syafaat khusus bagi Nabi untuk mengangkat derajat sebagian orang ketika berada di surga. Tetapi wallahu taala alam, ya. Dan ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga mengatakan ini salah satu jenis syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wallahu taala alam, kalau kita lihat konteks dari dua hadis di atas, maka hadis itu berkaitan dengan doa, bukan berkaitan dengan syafaat. Ya, berkaitan dengan doa. Zahir hadis itu Nabi SAW mendoakan ampunan dan mendoakan agar ditinggikan derajatnya, bukan masalah memintakan syafaat. Oleh karena itu wallahu taala alam, maka lebih cocok ini bagian dari doa, bukan bagian dari syafaat. Kemudian syafaat yang kedua yang diperselisihkan adalah seseorang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Kata Nabi, ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian para ulama mengatakan syafaat ini, kata para ulama, ini syafaat khusus bagi Nabi SAW. Syafaat khusus bagi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang berkata demikian, ya, adalah berkata Imam Qadi Ibni Iyad dan Imam An-Nawawi. Apa yang mendasari mereka adalah hadis Abi Hurairah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil ayman min abwabil jannah. Dikatakan kepada Nabi, masukkan wahai Rasulullah dari umatmu yang tidak ada hisab atasnya dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Maka berdasarkan hadis ini Imam Qadi Iyad dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ini syafaat khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama seperti Imam Ibnu Daqiq dan Ibnu Hajar, beliau ragu-ragu apakah ini syafaat ataukah bukan bagian dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang ketiga yang diperselisihkan pula adalah syafaat orang ahlu tauhid masuk neraka kemudian dikeluarkan. Ya. Ya, ahlu tauhid mereka masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Dan ini adalah, kata para ulama, syafaat yang paling besar di antara jenis-jenis syafaat yang ada. Syafaat yang paling agung di antara jenis-jenis syafaat yang ada. Dan terjadi khilaf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan tentunya juga kita berkhilaf dengan orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah. Di antaranya orang-orang Khawarij. Orang Khawarij apa? Mereka berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ya, pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Sama seperti juga orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mereka mengatakan apa? Pelaku dosa besar fil manzilah bainal manzilatain, berada di suatu tempat di antara dua tempat. Ya, tidak ke neraka, tidak ke surga. Ya, tetapi pada sebetulnya orang Mu'tazilah hakikatnya akhir perkataan mereka sama dengan perkataan orang Khawarij, bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Kenapa akidah ini bisa? Kenapa mereka berkeyakinan demikian? Pelaku dosa besar itu kekal di neraka karena mereka meyakini bahwasanya iman itu tidak naik, tidak turun. Mereka menganggap iman itu adalah satu kesatuan. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Makanya mereka mengatakan orang yang berzina itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena ketika dia berzina tidak ada iman, berarti dia kufur. Orang mencuri, kata mereka, keluar dari Islam. Kenapa? Karena ketika mereka mencuri tidak ada
iman. Karena mereka memahami iman itu satu kesatuan. Kalau ada ya ada, tidak ada ya sudah hilang. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika orang tersebut ya melakukan perbuatan maksiat, menandakan imannya kurang. Ketika misalnya orang tersebut banyak melakukan ketaatan, malam ini ya atau semingguan sidin bertahajud terus, tanda imannya naik. Ya makanya kadang kita kalau bercanda sama orang, ada napa? Nah, kayaknya bertambah iman pian nih. Ya, kadang kita bercanda dengan orang. Kenapa? Karena itu keyakinan ya bahwasanya iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Makanya Ahlussunnah mengatakan orang ketika mencuri bukan imannya tidak ada, tetapi ketika dia mencuri imannya berkurang. Orang itu ketika dia berzina bukan imannya tidak ada, tetapi ketika dia berzina imannya berkurang. Ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya orang Khawarij mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis sahih ya. Nabi SAW, hadis Anas yang panjang ya, hadis Anas yang panjang. Nabi SAW ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Kata Allah, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma' lak wasal tu'ta. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, angkat kepalamu dan katakan akan didengar. Mintalah engkau akan diberi. Wasfatu syafa'. Berilah syafaat engkau akan diberikan. Mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rabb ummati ummati. Wahai Tuhanku umatku umatku. Kemudian kata Allah, intalik فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شائرة من إيمان فأنطلق فأفعل. Maka kata Allah, pergilah, kemudian cari kata Allah siapa-siapa di antara umatmu ada sebiji ya seberat ya sa'irah ya seberat gandum ya dari iman, maka keluarkan dari neraka. Maka Nabi pun melakukannya. Kemudian Nabi pun kembali memuji Allah bitilkal mahamid ya, dengan pujian. Kemudian Nabi pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, kata Allah, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma' lak. Katakan engkau akan didengar. Wasal tu'ta, wasfa'tu syafa'. Mintalah engkau akan diberi. Ya, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Kemudian Nabi pun mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku umatku umatku. Kemudian kata Allah, intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarra aw khardalatin min iman. Kata Allah, pergilah keluarkan di neraka tersebut siapa-siapa dari umatmu yang ada padanya seberat biji sawi keimanan. Kemudian Nabi pun pergi kemudian mengeluarkan orang-orang yang ada keimanan di dalam neraka tersebut. Kemudian Nabi sujud kembali dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Nabi tetap mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku umatku umatku. Kemudian kata Allah, intalik fa akhrij man kana fil qalbi adna misqala habbati khardal min iman fa akhrijhum minan nar fa antalik fa fa'al. Kata Allah, keluarkan ya dari umatmu itu yang ada di neraka, yang ada sedikit ya, lebih kecil dari sebiji sawi, tetapi ada keimanan, keluarkan dari neraka. Ini subhanallah ya, ini syafaat yang luar biasa. Ya, syafaat Nabi SAW ya kepada umatnya. Dan ini a'zamus syafaat, syafaat yang paling agung. Orang mukmin itu, orang beriman itu, selama dia mati dalam keadaan beriman, pasti dia akan masuk surga. Siapa saja. Orang muslim siapa saja dia mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan, pasti dia akan masuk surga. Sebesar apapun maksiat yang dia lakukan, pasti akan dikeluarkan. Kalau seandainya maksiatnya terlalu besar, kemudian dihukum oleh Allah, maka dia akan dihukum di neraka, tetapi akhirnya dia pasti akan masuk surga. Maka ini syafaat yang luar biasa.
siapapun ada seberat biji sawi lebih kecil dari itu, maka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yaitu syafaat terhadap orang-orang yang amal kebaikannya dan perbuatan jeleknya sama. Syafaat terhadap orang yang amal solehnya dan perbuatan jeleknya itu sama. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang amal kebaikannya banyak dari amal perbuatan dosanya, pasti dia akan masuk surga. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun yang amal solehnya banyak daripada amal jeleknya, pasti dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, amal solehnya lebih sedikit daripada amal kejelekannya, dari perbuatan dosanya, maka pada hakikatnya orang itu diancam dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi semua itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengazab dia, Allah akan azab dia sesuai dengan kadar dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Atau Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke surga tanpa melalui proses azab di neraka. Maka itu semuanya kembali di bawah kehendak Allah. Tapi pada asalnya orang yang banyak dosanya diancam dengan neraka. Nah, terus bagaimana dengan orang yang amal solehnya dan amal dosanya sama? Ini seperti apa? Maka ini yang disebut dengan ashabul a'raf, yaitu orang yang berpenghuni ashabul a'raf. Maka mereka ini, ashabul a'raf ini pertama-tama akan ditempatkan di sana. Ditempatkan di ashabul a'raf. Ketika mereka melihat kenikmatan di surga, mereka mendapatkan kenikmatan. Ketika mereka melihat orang di neraka, mereka mendapatkan rasa sakit yang dialami oleh orang di neraka. Tetapi mereka sementara di sana. Nanti setelah itu mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, syafaat yang keempat ini adalah syafaat yang untuk ashabul a'raf agar mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya di sini adalah, apakah mereka masuk surga itu dengan syafaat ataukah mereka masuk surga itu dengan rahmat Allah? Berkata para ulama bahwasanya mereka itu dimasukkan surga akibat dimintakan syafaat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kata beliau, sesungguhnya mereka itu dimasukkan akibat apa? Akibat dimintakan syafaat. Dan ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kemudian permasalahannya adalah perkataan sebagian ulama bahwasanya mereka dimasukkan dengan syafaat Nabi atau mengatakan ini adalah jenis dari jenis syafaat, ini butuh dalil yang kuat. Butuh dalil yang kuat. Sedangkan dalil di dalam masalah ini tidak menunjukkan ini adalah syafaat khusus. Dalil di dalam masalah ini tidak menunjukkan ini adalah syafaat khusus. Di antara dalil yang digunakan adalah hadis Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, as-sabiq bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab, wal muqtasid yadkhulul jannah birahmatillah, wal zalim li nafsihi wa ashabil a'raf yadkhuluna al jannah bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, terdepan di dalam kebaikan, mereka masuk surga tanpa hisab. Kemudian wal muqtasid, orang yang berbuat baik, kebaikannya lebih banyak daripada perbuatan dosanya, maka dia masuk surga dengan rahmat Allah. Wadh-dhalim li nafsihi, dan orang yang banyak berbuat dosa, wa ashabil a'raf, dan ashabul a'raf, kata Ibnu Abbas, yadkhuluna al-jannah, mereka masuk surga bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka menetapkan ini adalah syafaat bagi ashabul a'raf, syafaat khusus, ini butuh dalil. Betul, ini bagian dari syafaat. Apakah itu syafaat khusus ataukah syafaat menjadi keumuman Nabi SAW memasukkan para sahabatnya, para umatnya ke dalam surga. Kemudian syafaat yang kelima yang terjadi khilaf di kalangan para ulama adalah syafaat orang yang ditetapkan masuk neraka tapi tidak memasukinya. Dia ini sudah ditetapkan nih, ini pacangan di neraka. Ya, orang ini sudah pacangan di neraka. Tetapi akibat syafaat Nabi dia tidak memasukinya. Syafaat ini ya terjadi khilaf yang sangat panjang di kalangan ulama ahlu sunnah. Di antara ulama yang menetapkan ada syafaat ini banyak. Di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Qurtubi, Sakhawi dan yang lainnya. Mereka mensepakati bahwasanya ada syafaat bagi orang-orang yang ditetapkan masuk neraka. Dia belum masuk neraka, tapi sudah ditetapkan masuk neraka. Kemudian akibat syafaat Nabi dia tidak memasukinya. Ya. Kemudian ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, tidak ada. Kata beliau, saya tidak mendapati hadis yang sahih, saya tidak mendapati nas yang sahih mengatakan bahwasanya orang yang dicap masuk neraka kemudian tidak jadi masuk neraka. Saya tidak menemukan dalilnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, saya tidak menemukan dalilnya, kata beliau. Sehingga Imam Ibnu Qayyim termasuk salah satu sebagian ahlul ilm mengatakan tidak ada syafaat ini. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim yang ada adalah orang yang masuk neraka kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah tidak memasuki, dikeluarkan dari neraka. Yang ada itu, masuk neraka dulu kemudian diberikan syafaat kemudian keluar dari neraka. Adapun orang yang hendak dimasukkan ke neraka kemudian dikasih syafaat dan tidak memasukinya, kata Imam Ibnu Qayyim, saya tidak menemukan dalilnya di dalam masalah ini. Kata beliau, falam adfar fihi binassin, saya tidak mendapatkan nas di dalam masalah ini. Ya. Kemudian, ya, sebab itu pula dikatakan oleh Ibnu Wazir, ya, Ibnu Wazir juga seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, li'anna syafa'ah innama hiya syafa'atu minan nari ba'da dukhuliha. Sesungguhnya yang dikatakan syafaat adalah syafaat orang yang diberikan syafaat dari neraka setelah dia memasukinya. Wallahu ta'ala alam, yang benar dalam masalah ini adalah syafaat ini ada. Syafaat orang yang tidak dicap masuk neraka tetapi tidak memasukinya. Apa dalilnya? Dalilnya ada di antaranya adalah hadis ketika kaum mukminin ya melewati sirat. Nanti kita akan pelajari melewati sirat. Kata Nabi sallam, Rabbi sallim sallim. Kata Nabi sallam, ya Allah selamatkanlah. Ya. Perkataan Nabi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, karena ada sebagian orang itu sudah mau dikail, diseret ke neraka. Ya, makanya ada yang sudah tidak berdaging, ya, ada yang berdarah-darah ketika melewati sirat tersebut. Tetapi Nabi mengatakan salim salim, ya Allah selamatkan. Sehingga apa? Ada yang diselamatkan, ya, tidak memasuki neraka. Bukankah ini syafaat? Bukankah ini syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang tersebut tidak masuk neraka? Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua ada keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku, kata Nabi, akan aku berikan kepada pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Nanti kata Rasulullah, aku akan memberikan syafaatku kepada pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Pertanyaannya, syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar mana yang lebih besar? Ya, kita sudah pernah menjelaskan di awal pertemuan. Kata kita tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengasihi sebagian orang itu bisa memberikan syafaat? Salah satu tujuannya apa? Ingin memuliakan orang yang memberikan syafaat tersebut di hadapan makhluknya. Sekarang mana yang lebih besar? Seseorang itu lebih mulia ketika orang itu hendak masuk neraka,
kemudian tidak jadi langsung masuk surga, ataukah dia masuk neraka kemudian baru keluar? Tentu yang pertama. Pertama, antum bayangkan, antum ya dipukuli orang. Datang kawan antum yang kenal awak. Ya. Mana jangan dipukuli. Yang memukuli ini sudah posisi sudah ditinggalkannya. Ya, akhirnya dia selamat. Dengan orang hendak dipukuli orang, ada orang menahan, jangan, awas memukul teman saya ini. Mana yang lebih besar? Yang kedua, ya, menunjukkan kehebatan orang tersebut, ya. Bisa jadi orang datang, ya, menolong antum, atau antum mencari lagi tertimpa musibah, ya. Mencari pinjaman duit, ya. Biasanya pas mencari duit kededa bagiannya bukahan berataan kawanan, ya. Mina kada kena seikung-ikung, ya. Ya pas lagi kepepet ini hilang mana kawan bahari punya kededaan, ya. Orang, ya, dia terlilit utang, ya, dia terlilit utang, akhirnya, ya, barang-barangnya disita, ya, barang-barangnya disita orang. Kemudian datang antum, ya, ingin menolong, ya, setelah barangnya sudah disita lama, antum datang menolong, dikembalikan lagi barangnya dengan orang tersebut menolong di awal sebelum barangnya disita. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang di awal. Sama seperti itu. Mana syafaat Nabi yang lebih besar? Orang yang disiksa masuk neraka kemudian dikeluarkan dengan orang yang sebelum disiksa langsung diselamatkan oleh Nabi. Tentu yang ini sebelum disiksa diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, ini termasuk bagian dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perkataan Nabi SAW, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku untuk orang yang berbuat dosa besar dari umatku, kata Rasulullah, ini umum sifatnya. Baik orang itu sudah disiksa di neraka kemudian dikeluarkan, dan juga mencakup sebelum orang itu disiksa. Sebelum orang itu dimasukkan di neraka. Oleh karena itu, wallahu taala alam, maka syafaat ini ada, ya, syafaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak masuk neraka tetapi mereka tidak masuk neraka akibat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 syafaat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagiannya jenis syafaat khusus bagi Nabi, ada sebahagiannya syafaat, ya, yang bercampur antar mukmin dengan yang lainnya. Kemudian ada sebagiannya bukan jenis dari syafaat melainkan bagian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masalah as-suhuf, ya. Setelah syafaat yaitu pembahasan as-suhuf, yaitu seseorang diberikan lembaran dan kitabnya, ya. Para ulama, ya, sepakat bahwasanya kaum mukminin nanti di hari kiamat kelak, ya, orang-orang nanti di hari kiamat kelak akan diberikan lembaran catatan amalannya, ya, lembaran amalan catatan amalannya, dan tidak ada yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah ini kecuali Jahmiyah, ya, kecuali Jahmiyah. Cuma Jahmiyah saja yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Adapun dalil-dalil bahwasanya setiap manusia akan diberikan catatan amalnya, dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak sekali. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf dalam ayat 80, kata Allah, "Am yahsabuna anna la nasma' sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menyangka kami tidak mendengar pembicaraan sir mereka, pembicaraan sembunyi-sembunyi mereka, bisikan-bisik mereka? Kata Allah, sama sekali tidak. Sesungguhnya utusan-utusan kami mencatat apa yang mereka bicarakan. Apa yang kalian ucapkan dicatat, kata Allah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf, kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Qaf ayat 18, tidaklah sebuah ucapan yang diucapkan kecuali ada malaikat yang selalu siap mencatatnya. Maka ini menunjukkan apa yang kita ucapkan
itu ada yang mencatatnya. Di dalam ayat yang lain di surah Al-Jathiyah Allah berfirman, kata Allah, "Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kitab ini ya kami ya menuturkan, menjelaskan dengan cara yang hak, dengan cara sebenar-benarnya, dan sesungguhnya kami menyuruh ya mereka mencatat apa yang kalian kerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya apa saja yang kita lakukan, ada yang mencatat perbuatan kita, ada yang mencatat apa yang kita ucapkan. Ya. Dan di hari kiamat kelak, catatan tersebut akan diberikan kepada masing-masing orang. Baik itu orang muslim atau orang kafir akan diberikan catatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insyiqaq, Allah mengatakan, kata Allah, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih." Dan adapun orang yang diberikan lembaran catatannya dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan mereka kembali kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fa sawfa yad'u subura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, maka mereka pun berteriak dengan mengatakan, celaka. Ya, celakalah kita. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya manusia itu akan diberikan lembaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diberikan lembaran terhadap amalan-amalan yang mereka kerjakan. Oleh karenanya Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala menukil ijma' di dalam masalah ini. Kata beliau, waqad ajma'a as-salaf salih ala anna alladhi an yaminihi yaktubu al-hasanat walladhi an shimalihi yaktubu as-sayyi'at. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, telah berijma' para ulama salafus salih, sesungguhnya yang berada di samping kanan kita itu menulis kebaikan, dan yang berada di samping kiri kita itu menulis kejelekan. Jadi ada malaikat yang mencatat amal kebaikan berada di sebelah kanan, dan malaikat yang mencatat kejelekan kita, perbuatan kejelekan kita berada di sebelah kiri. Pertanyaannya, di mana malaikat itu, Ustaz? Kebanyakan kita biasanya di punggung sini, Cak. Ya, kadang-kadang lagi harus di punggung kanan kiri ada malaikat. Tempatnya di mana? Apakah di punggung ini yang cek bahari ya, di punggung itu ada malaikat. Kadang-kadang orang tua menunjukkan demikian. Ya, di mana tempatnya? Wallahu a'lam, tidak tahu. Yang penting sebelah kanan dan sebelah kiri, tidak tahu, bukan di atas punggung ya. Karena banyak orang-orang berkeyakinan biasanya apa, di atas punggung sini, di punggung sini dicatat. Enggak. Tidak ada yang mengetahui tempatnya. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengetahui tempatnya. Tetapi sebagaimana dikatakan bahwasanya ya, yang mencatat itu di sebelah kanan, dan mencatat kebaikan itu di sebelah kanan, dan yang mencatat kejelekan itu di sebelah kiri. Kemudian dikatakan tadi ya, bahwasanya ya, kebaikan akan dicatat, kejelekan akan dicatat. Pertanyaannya, perkataan mubah apakah dicatat? Perkataan yang tidak mengandung kebaikan dan juga tidak mengandung unsur kejelekan, apakah itu akan dicatat oleh para malaikat atau tidak dicatat sama sekali? Ya, perkataan mubah itu semacam seseorang mengatakan ya, tolong letakkan buku ini di atas meja misalnya. Ya, maka itu perkataan mubah. Perkataan mubah semacam ini apakah dicatat atau tidak? Wallahu taala alam, pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, dan ulama berselisih dalam masalah ini tentunya, bahwasanya akan dicatat oleh Allah. Ya, akan dicatat oleh para malaikat. Berdasarkan keumuman firman Allah dalam Al-Qur'an, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, sesungguhnya tidak ada sebuah perkataan yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Ini mencakup semua perkataan, baik itu perkataan baik ataukah perkataan
jelek. Ya, maka itu akan dicatat oleh para malaikat. Ya. Taib, timbul pertanyaan, Ustaz, malaikat mana yang mencatat, kanan kah kiri kah? Ya, wallahu taala alam, tidak tahu. Ya, ahlul ilm mengatakan bahwasanya ya akan dicatat, tetapi yang mencatat mana, kanan apa kiri, wallahu taala alam. Kemudian kalau ada orang berbuat maksiat, kemudian dia bertaubat, dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia bertaubat, tentu orang yang bertaubat dari perbuatan maksiatnya dia tidak akan dihukum. Ya, karena bukti diterima taubat seorang hamba, dia tidak akan dihukum oleh Allah atas perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Tetapi apakah perbuatan maksiat yang dahulu kita kerjakan itu dicatat setelah kita bertaubat, ataukah catatannya hilang? Tidak ada. Jadi ada orang ini, misalnya dia berjudi, suka main judi, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Taib, taubatnya insya Allah diterima, dan dia tidak akan dihukum lagi oleh Allah akibat perbuatan judinya. Tetapi pertanyaannya, apakah ya dosa yang telah lalu itu yang kita kerjakan masih ada di dalam catatannya ataukah tidak? Ulama berselisih dalam masalah ini. Ya. Ustaz, kalau masih ada supannya Bang Ulun kena di hari kiamat kelak. Ya, si fulan pernah ini, padahal di hadapan orang baik-baik aja ulun nek. Ya, taib. Apakah akan dicatat atau tidak? Terjadi khilaf yang luar biasa di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebagian ahli ilmu mengatakan dihapus, tidak ada di dalam catatan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa'at bi'is-sayyi'atil hasanah tamhuha. Kata Nabi, ikutilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya perbuatan jelek itu ketika bertaubat akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak dihapus. Orang bertaubat dari perbuatan maksiat tidak dihapus di dalam catatan. Catatannya masih ada. Tetapi yang dihapus adalah dampak dari perbuatan maksiat tersebut. Kalau seandainya maksiat itu bisa memperberat timbangannya, maka ketika dihapus tidak memperberat lagi timbangannya. Yang dihapus adalah dampak dari perbuatan maksiat nanti dalam timbangan. Ya, di dalam hisab. Ya, dia tetap tertulis tapi tidak memberikan dampak. Kasarnya tidak ada. Dan ini ya, mereka menafsirkan hadis Nabi SAW, wa'ad bi sayyi'atil hasan tamhuha, ikiringilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Yang dihapus adalah dampak ya dari perbuatan jelek tersebut. Bukan perbuatan jeleknya tidak dicatat kata mereka. Ya dicatat ya. Karena tidak mungkin dihapuskan dari catatan. Dan ini ada perkataan-perkataan ulama salaf dalam masalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Di antara dua pendapat ini mana yang benar, tetapi ya dua pendapat ini ya berdasarkan ya dalil-dalil, dan masing-masing para ulama-ulama besar di kalangan ulama salaf berpendapat masalah ini. Kemudian ada mungkin kita bertanya, Ustadz, kenapa sih hikmah adanya catatan-catatan amalan ini? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu atas segala sesuatu. Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Untuk apa ada catatan amalan? Untuk apa ada catatan amalan? Allah itu tahu secara detail apa yang dilakukan oleh manusia. Apa hikmahnya adanya catatan amalan-amalan semacam ini? Para ulama menjelaskan hikmah adanya catatan amalan soleh semacam ini diantaranya adalah ya agar Allah Subhanahu wa taala ya ingin membantah kepada orang bermaksiat sehingga mereka tidak memiliki hujjah lagi di hadapan Allah. Sehingga mereka tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ketika ditampakkan catatan amal soleh mereka tidak punya hujjah di hadapan Allah, engkau dulu melakukan ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan keadilan. Sehingga seseorang tersebut merasa keadilan Allah, bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ya.
Bahwasanya ketika dia melihat dosanya begitu banyak dan ternyata Allah ampuni, maka akan bertambah ya rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan melihat bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka ini bukti Allah ingin menampakkan keadilannya di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah Allah ingin memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman bahwasanya amalan dia di dunia tidak pernah terlewatkan oleh Allah sama sekali. Subhanallah Bapak Ibu, kadang kita ini lupa terhadap amalan soleh kita. Kadang kita lupa. Anda pernah membantu orang mungkin 100 rupiah, 1000 rupiah, tidak ada harganya, mungkin kita lupa. Tetapi di sisi Allah tidak akan pernah lupa. Iya. Kadang kita pernah membantu seseorang, mungkin dia lupa juga berterima kasih kepada Anda. Mungkin orang yang Anda bantu ini pun juga lupa sama Anda pun juga lupa. Tetapi itu tidak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan saleh itu tercatat. Ya makanya seseorang itu jangan dia merasa ya pesimis. Dia merasa bahwasanya amalan saleh yang dia kerjakan selama ini tidak ada artinya, tidak. Bisa jadi di dunia mungkin Anda tidak mendapatkan dampak dari amal soleh Anda, tetapi di hari kiamat kelak tidak akan pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah kata para ulama ya tentang kenapa adanya catatan amal soleh tersebut. Kemudian terakhir dan terhikmahnya adalah kita ingin Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, ingin menampakkan kepada kita qudratullah, kekuasaan Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Walaupun dalam hal perkara detail, perkara sangat kecil, Allah mampu untuk melakukannya. Allah ingin menunjukkan di hadapan manusia bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian bagaimana cara kitab catatan ini diambil nanti di hari kiamat kelak? Dijelaskan bahwasanya orang-orang beriman mereka mengambil ya catatan ini, catatan mereka mengambilnya dengan penuh kebahagiaan dan mereka mengambil buku-buku mereka, catatan-catatan mereka dengan tangan kanan mereka. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, kata Allah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang diberikan kitab, maka adapun orang-orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, maka merekalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Maka merekalah orang-orang yang beriman. Orang beriman mengambil kitabnya dengan tangan kanan. Adapun orang-orang kafir, bahwasanya mereka mengambil kitab mereka, catatan mereka dari belakang punggung mereka. Sebagaimana firman Allah juga di dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam surah Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kata mereka, dan adapun orang yang diberikan catatannya, kitabnya di tangan kirinya, mereka mengatakan ya andaikan kami tidak diberikan kitab, andaikan kami tidak diberikan catatan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan adapun orang yang diberikan di belakang punggungnya. Ayat ini menjelaskan ya bahwasanya orang kafir itu ya kitab mereka ambil dari tangan kiri mereka dan dari belakang punggung mereka. Kita bertanya, Ustadz gimana caranya mengambil kiri di belakang punggung seperti apa? Para ulama berselisih bagaimana cara mereka mengambil. Di antara mereka menafsirkan bahwasanya mereka ya tangan kiri mereka ya mengambil dari ke belakang. Ya, tangan kiri mereka ke arah belakang punggung mereka. Mereka terima dari belakang dengan mengarahkan tangan kirinya ke arah punggung mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak. Tetapi tangan kirinya dilepas, kemudian taruh di belakang punggungnya. Ya, ini salah satu perkataan ulama salaf. Sebagian lagi menafsirkan tidak. Mereka mengambil dari dada mereka, tangan kiri itu menembus dada mereka sampai ke punggung mereka. Ya, ini di antara penafsiran para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Wallahu taala alam, tidak ada dalil yang jelas bagaimana kaifiyah tata cara mereka mengambil. Tetapi yang wajib kita beriman
mereka mengambil dengan tangan kiri dari belakang. Adapun kaifiyahnya, tata caranya seperti apa, wallahu a'lam. Kemudian bagaimana keadaan orang-orang yang bermaksiat? Kalau orang mukmin mengambil dengan tangan kanan, orang kafir mengambil dengan tangan kiri. Terus orang-orang bermaksiat, ahlul ma'asi, yang paling banyak maksiat, yang banyak maksiatnya tetapi dia tetap dalam keadaan beriman. Bagaimana cara mereka mengambil ya kitab mereka? Para ulama mengatakan, ya, sebagian ahlu ilmu mengatakan bahwasanya mereka mengambil dengan tangan kanannya. Orang beriman yang melakukan dosa besar, mereka mengambil dengan tangan kanan mereka. Sebagian lagi mengatakan, ya, bagaimana cara mereka mengambil dengan tangan kanannya sedangkan dia adalah orang yang bermaksiat. Sebagian mengatakan bahwasanya mereka mengambil nanti dengan tangan kanan setelah keluar dari neraka. Setelah keluar dari neraka mereka mengambil dengan tangan kanan. Sebagian lagi mengatakan mereka mengambil ya sebelum keluar dari neraka, mengambil dengan tangan kanan mereka. Ini penafsiran para ulama. Pendapat yang kedua, bahwasanya mereka mengambil dengan tangan kiri mereka, bukan dengan tangan kanan, tapi mengambil dengan tangan kiri, tapi dari arah depan, bukan dari arah belakang. Ya, mengambil dengan tangan kiri, tetapi dari arah depan, bukan dari arah belakang. Pendapat yang ketiga, ada pendapat yang tawakuf, ya, tidak mengetahui, tidak berpendapat. Ya, ulama salaf, pendapat yang ketiga mereka tawakuf. Mereka mengatakan wallahu a'lam, apakah dia mengambil dengan tangan kanan ataukah mengambil dengan tangan kiri. Wallahu taala alam. Di antara pendapat yang ketiga ini, pendapat yang terakhirlah pendapat yang lebih berhati-hati, karena kita tidak dijelaskan bagaimana orang-orang bermaksiat itu mengambil tangannya. Yang dijelaskan kita adalah orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Adapun orang yang bermaksiat, melakukan dosa besar, bagaimana cara mengambilnya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan pendapat yang ketiga inilah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan langsung, bisa lewat kertas, ya, bisa juga langsung, ya. Ada yang langsung? Bismillah. Ustaz, misalkan kita dapat syafaat di naungi di hari kiamat di padang mahsyar, dapat naungan. Apakah kalau kita dapat syafaat itu seterusnya akan dapat syafaat lagi seperti minum telaga Al-Kautsar, selamat di Sirat atau di Al-Qantarah? Syukran. Ya, jazakumullah khairan. Tentu ya, seorang itu bisa dilihat dia pacangan mendapat nikmat, pacangan mendapat sakit itu bisa dilihat pertama dari alam barzah. Ketika di alam barzah orang itu mendapatkan kenikmatan, berarti setelahnya insya Allah dia mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau sudah di alam barzah dia mendapatkan sakit, ya disiksa, maka setelahnya pacangan lebih sakit lagi, ya. Maka seseorang kalau dia sudah mendapatkan kenikmatan, satu kenikmatan, maka kenikmatan itu akan menyusul. Terus menerus dia akan menyusul. Maka kata para ulama, barzah itu adalah intinya. Orang di alam barzah dia mendapatkan kenikmatan, maka insya Allah setelahnya dia akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau orang itu sudah mendapatkan kesakitan di alam barzah, maka pacangan setelahnya lebih berat lagi, kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini ada pertanyaan. Afwan, di luar tema, saya membaca Al-Quran melalui aplikasi HP karena lebih praktis dan fontnya menurut saya mudah dibaca. Apakah ada dalil membaca dengan mushaf lebih afdal daripada dengan menggunakan HP? Syukran jazakallahu khairan. Tidak ada dalil membaca dengan mushaf lebih afdal daripada membaca dengan HP. Tidak ada dalil, tetapi mungkin bisa dilihat dari sisi dia berwudu, ya. Dia ada tambahan amal soleh dari sisi dia berwudu. Tetapi adapun membacanya sama, tidak ada bedanya. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama adalah membaca langsung dengan membaca lewat hafalan. Orang membaca Al-Quran langsung, kemudian dia membaca lewat hafalan, mana yang lebih afdal? Banyak ulama salaf mengatakan membaca dengan Al-Quran, melihat itu lebih afdal daripada dia membaca dengan hafalannya. Kenapa? Karena banyak amalan yang dia lakukan. Dia melihat, memperhatikan, menyentuh, membuka. Ini banyak amalan yang dia lakukan ketimbang dia sekedar dengan membaca lewat
hafalan. Ya, maka itu yang khilaf. Adapun membaca lewat HP dengan mushaf, insya Allah sama, pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma bedanya adalah kalau membaca dengan mushaf dia mengharuskan dia berwudu. Bisa jadi sisi ini, sisi berwudunya dia dapat tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jika orang tua suka melakukan dosa besar, apakah bisa masuk surga sebab anak yang saleh? Tentu bisa. Iya. Orang tua bisa masuk surga dengan anak yang saleh. Bukankah ada hadis Nabi SAW yang mengatakan ada sebagian orang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang mengatakan, ya Rabb, ma hadza? Kata orang, wahai Tuhan, kok apa ini? Kenapa saya dimasukkan di surga yang paling tinggi? Dia menyangka bahwasanya amalannya di dunia kacau, ya. Kok bisa masuk surga yang paling tinggi? Dia tidak menyangka. Kemudian kata Allah, hadza bistighfari waladika lak. Ini akibat anakmu yang memintakan ampun kepadamu. Maka bisa jadi orang tersebut masuk surga akibat anak soleh. Makanya harta yang paling berharga bagi manusia adalah anak. Ya, harta yang paling berharga bagi manusia adalah anak yang soleh. Adapun ya istri ya dan yang lainnya itu cepat meninggalkan seseorang, cepat melupakan. Ya. Seperti pula suami. Ya. Suami ya kalau istrinya meninggal ya maka dia kalau dia laki-laki yang kaya maka wanita berebut mengejar dia. Ya janda-janda datang mengejar dia. Kalau dia adalah laki-laki kaya apalagi ganteng kaya antri wanita menunggu dia. Kalau dia sudah menikah, ya sedihnya laki-laki sehari 2 hari aja, 3 hari sudah akan diingat lagi lawan bininya. Sehari 2 hari khusyuk mendoakan, setelah itu kan mendoakan lagi lupa. Iya, dia disibukkan dengan istri barunya. Iya. Kecuali pas di mimpi ingat bini lama hanya teringat pulang. Iya. Sama itu pula wanita. Iya, wanita pun juga demikian. Ya, kalau suaminya meninggal, ya dia wanita yang kaya, dia wanita yang cantik, ya. Jangankan sebelum iddahnya habis sudah ada yang WA. Ya. Sudah ada yang menjurus ya untuk menikahinya. Ya, maka dia akan dikejar oleh para laki-laki. Dan wanita kalau dia sudah menikah, lupa dia suaminya yang bahari. Ya, lupa dia akan suaminya, dia akan disibukkan dengan suaminya yang baru punya anak, lupa dia. Yang ingat pada kita adalah anak. Yang ingat pada seseorang tuanya adalah anak. Makanya di dalam Islam disuruh berusaha menjadikan anak yang saleh. Karena itulah yang akan tersisa dan itulah yang paling tulus mendoakan. Karena yang tulus mendoakan kita di dunia ini adalah 2 orang. Anak kita dan kedua orang tua kita. Ibu dan ayah itu orang yang paling tulus mendoakan ya di dunia ini. Ya, apapun keadaan anaknya pasti orang tua itu mendoakan kebaikan walaupun mulutnya kadang mungkin kasar tapi hati kecilnya dia selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Maka yang ingat, tetapi orang tua itu biasanya lebih dahulu ya mendahului anaknya karena faktor usia, walaupun ada anak lebih dahulu, tapi kebanyakan orang tua lebih dahulu meninggal daripada anak-anaknya. Maka yang tersisa itu adalah anak. Maka anak yang soleh inilah yang masih ingat, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka jangan sampai ya seseorang itu ya rugi di dalam mendidik anak-anaknya. Maka tidak mengapa Anda capek-capek di dunia Anda mendidik anak Anda, tidak ada masalah. Harta Anda habis ya, uang Anda habis mendidik anak Anda, tidak ada masalah. Memasukkan sekolah yang mahal, tetapi anak Anda berhasil menjadi orang berilmu, mendoakan Anda, maka ini adalah kesuksesan luar biasa di dunia dan di akhirat. Kesuksesan di dunia dan di akhirat. Makanya orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang bisa menjadikan anaknya anak yang saleh. Ya, maka anak saleh itu luar biasa, berdampak kepada orang tuanya. Taib. Apa hukum sholat di atas kasur hotel yang sangat empuk? Ketika sujud rasanya seperti melayang dan membuat wajah tenggelam karena lantai hotel kotor. Pertama, para ulama khilaf tentang sholat di atas karpet. Ya, di atas karpet. Ya, apakah boleh seseorang itu sholat dia tidak langsung menyentuh tanah? Ada
pembatas, ya, tidak langsung menyentuh lantai. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih dalam masalah ini tidak ada dalil yang melarang. Ya, tidak ada dalil yang melarang. Maka tidak mengapa insyaallah seseorang sujud di atas kasur, ya, apalagi tadi ada hajah, ya, maka insyaallah tidak mengapa selama memungkinkan dia sujud dengan 7 anggota sujudnya, memungkinkan dia. Yang kedua, ya, kada guring ke sujud, ya. Ya, kalau sujud pas guring ini kada boleh, ya. Taib. Semoga Allah meneguhkan kita semua di atas Islam sampai akhir kita, amin. Bagaimana keyakinan muslim yang benar mengenai jin, sihir, jimat dan ruqyah? Ada sebagian orang yang mengerjakan amalan ilmu hitam dan dianggap ulama. Ada pula sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya jin, sihir dan ruqyah. Kadang ketika kita mengingkari kesyirikan, jimat dan ilmu hitam, kita dianggap menuhankan logika. Dan kadang ketika kita menjelaskan tentang ruqyah, kita dianggap anti sains. Bagaimana harusnya seorang muslim berakidah dalam hal ini? Pertama, ya, masalah jin, sihir, ruqyah itu ada. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kata Allah, sesungguhnya Sulaiman tidak kafir, tapi melainkan syaitan, ya, kafir, yu'allimuna an-nasa as-sihra, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Sihir ada. Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Jin juga ada, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Menunjukkan jin itu ada, ya. Kemudian ruqyah itu pun ada, ya. Ruqyah ada. Ya, sebagaimana kasus, ya, seorang sahabat Nabi SAW minta jamu, datang di sebuah kampung minta dijamu, tetapi tidak dijamu. Ya, tidak dijamu, tidak memberikan jamuan, tidak memberikan jamuan. Kemudian subhanallah, pemimpin kaum mereka digigit binatang berbisa. Kemudian tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada sebagian kaum itu coba minta tolong sama orang yang datang tadi. Akhirnya datanglah mereka. Bisakah kalian menyembuhkan tuan kami digigit binatang berbisa? Kata sahabat, bisa. Tapi bari dulu kambing, kata sahabat. Kalau sembuh harus bari kambing, kata sahabat. Ya. Karena kada dijamu, sahabat datang. Akhirnya kemudian mereka pun sepakat. Kalau sembuh kami beri kambing, kami beri jamuan. Akhirnya diruqyah oleh sahabat dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dan subhanallah sembuh. Ya, sembuh, ya, pemimpin kaum tersebut. Kemudian dikasihkan apa? Kambing tersebut. Sahabat bingung, halal jakah ini dimakan? Jangan-jangan ini terpaksa. Akhirnya tanyakan kepada Nabi. Akhirnya para sahabat pun datang bertanya kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ceritakan semacam ini. Kata Rasulullah, kasih aku bagian biar aku makan dengan kalian. Apa? Rasulullah ingin menjelaskan, menegaskan bahwasanya ini halal, sehingga Nabi memakannya. Maka ini menunjukkan adanya ruqyah, ya. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya adanya ruqyah di dalam masalah ini, sehingga ruqyah jin, sihir itu ada, ya, ada di dalam dunia ini dan ditetapkan di dalam agama kita. Yang salah adalah, ya, ada 2 orang berlebih-lebihan di dalam masalah ini. Orang yang mengingkari jin, sihir, ruqyah karena logika itu tidak ada, ini salah. Kenapa? Karena ini mengingkari ayat dan mengingkari hadis, mengingkari suci Al-Quran, ini salah. Yang kedua adalah orang yang berlebihan, ya, orang yang berlebihan semacam apa? Ya, seseorang, ya, dia percaya dengan hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan, percaya pada jimat dan semacamnya, ya. Dia meyakini ada jimat ada, tetapi dia meyakini jimat itu membawa kebaikan dan seterusnya. Maka akhirnya membawa kepada tatayur. Ini merupakan kesyirikan. Lihat orang membuka toko, yang datang pertama kali pengunjungnya orang picak sebal, pecang kada payu berjualan hari ini. Ya. Maka, ya, ini adalah, ya, tatayur, ya, karena keyakinan semacam ini juga salah. Ya, ada orang berkeyakinan jimat ini, ya, membawa apa namanya? Ketenangan, ya, akhirnya pakai utas ini luar biasa aja orang. Ya, dikasih oleh dukunnya. Maka utas ini pian luar biasa, pian hamput, ya, binian memberak. Pian jelas saya dihamput uang memberak. Ya, maka ada orang berlebihan di dalam masalah ini, ya, mempercayai jimat tersebut, mempercayai tatayur tersebut, ya, maka ini hukumnya syirik, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini
adanya jin, sihir, ada hal tersebut. Kemudian Ahlussunnah mengingkari namanya kesyirikan. Mereka percaya ada hal tersebut, tetapi diingkari, ya diingkari jimat itu diingkari. Bukan kita mengingkari jimat, mengingkari sihir, kita anti sains, tidak. Ya, dan itu bagian ya dari seseorang, ya ikhtiar seseorang untuk menghilangkan kesyirikan. Maka dengan cara mengingkari, dijelaskan kesesatannya, ya. Dan apalagi zaman sekarang ini banyak orang mengaku-ngaku kiai, ustadz, syekh atau alim, ya, pada dia ada seorang dukun, ya, pada dia seorang dukun. Makanya seseorang jangan tertipu dengan sekedar akuan. Maka akuan tidak ada manfaatnya kalau tidak dibuktikan. Ya, maka ya kita menyikapi dalam masalah ini adalah kita mempercayai adanya sihir, mempercayainya ada jin, jimat dan semacamnya. Yang kedua, kita mengingkari hal-hal tersebut karena itu berbau kesyirikan. Ketika kita mengingkari, bukan kita anti sains, kita percaya dengan sains. Tapi sains tidak semuanya mutlak benar. Karena sains itu ada yang sudah teruji, ada yang belum teruji. Yang belum teruji tidak bisa kita katakan itu mutlak benar, ya semacam itu. Maka orang yang tidak percaya dengan jin, tidak percaya dengan sihir, berarti dia mengingkari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Taib. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh menerima dan memakan makanan yang diberikan kepada kita dari acara bid'ah? Misalnya diantari tetangga nasi padang dari acara bid'ah dan kita tidak mengikuti perayaan mereka. Emang ada khilaf ulama dalam masalah ini. Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, mereka mengatakan kalau makanan itu dibuat akibat acara tersebut khusus, makanan itu dibuat, jadi makanan itu tidak mungkin tidak dibuat kecuali karena ada acara tersebut. Beliau menganggap itu tidak boleh. Ya, beliau menganggap tidak boleh. Dan ini salah satu ulama kita pada zaman sekarang. Tetapi sebagian ahli ilmu mengatakan boleh memakannya selama disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, yang zahir boleh seseorang memakannya, menerimanya. Ya, dia tidak ikut, tetapi diantari kemudian dagingnya atau lauk pauknya disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka insya Allah tidak mengapa dia memakannya. Dan ada khilaf dalam masalah ini. Kemudian Ustadz, ada yang bilang dosa itu berbisa dan hutang yang harus dibayar. Maksudnya apa hubungan dosa dengan utang ini? Bagaimana jika orang tua yang pernah berdosa lalu bertaubat? Apakah anak masih terkena dampak dari dosa tersebut? Misalnya dosa berzina. Tentu dosa itu memiliki dampak, memiliki athar, ya, terhadap diri seseorang, terhadap keluarga, dan juga terhadap orang yang dia sayangi. Tentu ada dampaknya dari perbuatan dosa. Ketika orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertaubat, maka insya Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah hapuskan, ya, dosa-dosanya, dan juga Allah akan hapuskan juga dampak dari dosa tersebut. Tetapi kalau orang tersebut tidak bertaubat, maka bisa jadi dihukum oleh Allah akibat dosanya. Tetapi kalau dia bertaubat, maka insya Allah dosa itu tidak akan berdampak lagi kalau seandainya orang tersebut bertaubat. Karena kata Nabi, wa'at bi sayyi'atil hasanah tamhuha. Sesungguhnya iringilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik, niscaya dia akan menghapusnya. Kalau ada orang tua dulu melakukan perbuatan dosa besar seperti berzina dan semisalnya, apakah dosa itu berdampak pada keluarga? Bisa jadi. Apakah dosa itu bisa berdampak kepada anak saya? Bisa jadi dosa itu berdampak. Tetapi ketika dia bertaubat, maka sudah hilang, ya, dampak tersebut. Maka sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia Allah ampuni dosanya. Nah, kalau seandainya orang itu kena hukuman setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dampak dosanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dia karena Allah cinta kepadanya. Jadi kalau ada manusia itu mendapat ujian, itu ada dua macam. Ada manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan dosanya, dikasih musibah bertubi-tubi, ya, berdagang kada sing payuan,
kemudian ya di rumah ya bertengkar dengan istri, anak nakalnya luar biasa, ya pokoknya diuji. Akibat apa? Dia melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya pun Allah kasih dia musibah, ditimpa penyakit dan macam-macam. Itu bisa jadi akibat maksiat yang dia lakukan. Kadang ujian itu datang kepada seseorang bukan maksiat yang dia lakukan, tetapi Allah itu cinta pada orang tersebut, Allah uji dia. Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai hamba, maka Allah uji hamba tersebut. Maka orang yang beriman, bertakwa, rajin sembahyang dapat ujian, garingan orangnya, susah mencari rezeki, ya mungkin banyak penyakit yang dia idap. Bukan berarti orang tersebut diuji oleh Allah karena Allah murka sama dia, tidak. Tetapi Allah uji dia karena Allah ingin cinta sama hamba tersebut. Bisa jadi Allah ingin hamba tersebut ketika meninggal, mati bertemu Allah tidak membawa dosa. Ya Allah uji dia terus, ujian Allah uji sampai Allah ingin orang ini bertemu dengannya tanpa membawa dosa, maka diuji. Dan kita tahu ini bentuk ujian, bentuk cinta Allah, ini bentuk azab, dampak dosa dari mana? Dari keadaan seseorang. Dilihat dari keadaannya. Kalau dari keadaannya bertakwa, istiqomah, ada ujian terus berterus, ketahuilah itu bentuk cinta Allah sama hambanya. Tapi kalau keadaannya ahlu maksiat, ya keadaannya ahlu maksiat, kemudian dapat ujian, maka ketahuilah itu salah satu dampak dari perbuatan dosa Anda. Kemudian Ustadz, ada juga orang maksiat tapi kadang pernah diuji-uji oleh Allah, nyaman aja mina hidupnya, itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj dan itu sangat berbahaya. Istidraj ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengistidraj seseorang, ya, orang itu susah kembali. Susah kembali, dia akan terlena dengan maksiat, dikikis ya amal solehnya. Habis bertemu dengan Allah sisa apa? Azab saja, disiksa ya dengan siksa yang sangat keras, ya. Maka ya dosa itu kalau seseorang bertaubat, maka asarnya pun akan hilang, tidak berdampak lagi kepada seseorang. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang tangan? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon penjelasan adanya sebuah doa ketika kita berjalan ke masjid, menuju masjid, Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa lisani nuran. Makna penjelasan dari nuran yang masing-masing tadi itu seperti apa, Ustaz? Iya. Pertama, hadisnya yang rajih, hadisnya lemah ya. Ya Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya hadisnya dilemahkan oleh sebagian ahlul ilm. Kemudian ya terjadi khilaf memang dalam hadis ini ya. Kemudian artinya adalah Allah jadikanlah cahaya ya, petunjuk ya. Maksud cahaya itu adalah petunjuk ya, bahwasanya dia hatinya ditunjuki kepada jalan yang benar ya, lisannya ya ditunjuki ketika dia berkata-kata dengan perkataan yang baik ya, diberikan taufik di dalam perkataannya, di dalam hatinya. Itu maksudnya ya, itu maksud nur di sini, cahaya di sini adalah yang memberikan petunjuk arahan kepada orang tersebut dalam kehidupan dunia. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, wallahu taala alam. Baik. Ustaz, kami pernah mendengar orang yang ahli ibadah atau amalannya banyak, tetapi dia punya banyak kejahatan terhadap sesama, itu katanya menjelang mau masuk surga, berarti sudah melewati kuburan, mizan dan seterusnya. Setelah menuju surga, di situ ditunggu orang-orang yang dia pernah zalimi, terutama mungkin penguasa. Jadi dia sangat bangga sudah menuju surga, ternyata amalannya habis oleh orang-orang tadi yang dia zalimi, bahkan dilemparkan ke neraka. Yang pertanyaan saya, apa orang ini bebas dari siksa kubur, mizan dan sebagainya, Ustaz? Terus yang kedua, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah orang tersebut bebas dari siksa kubur karena dia kan sudah menuju surga katanya? Apa benar ini, Ustaz? Artinya mau menuju surga baru dimintai amalannya tadi sama orang-orang yang dia zalimi. Terus yang kedua, terus orang kaum Khawarij dengan ahlul bidah, apakah mereka ini benar tidak mendapat syafaat Rasulullah, Ustaz? Ahlul bidah dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Terus ya. Biar itu aja cukup, Ustaz. Iya. Saya jawab yang kedua dulu ya.
ahlul bid'ah dan khawarij itu sama. Khawarij adalah bagian ahlul bid'ah. Ya, dari kalangan ahlul bid'ah ya. Khawarij adalah bid'ah di dalam Islam, bahkan bid'ah awal-awal di dalam Islam. Kelompok yang pertama-tama di dalam Islam khawarij ya. Maka khawarij ya termasuk bagian dari ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah di dalam sebagian riwayat hadis Hud ya, hadis telaga Nabi sallam, di antaranya yang tidak meminum telaga adalah yang orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Fa innaka la tadri man ahdasa ba'dak ya. Engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau. Apa yang mereka ada-adakan dalam perkara agama. Maka orang itu pun dihalau dari telaganya Rasulullah, dihalau para malaikat. Maka orang khawarij termasuk ahlu bid'ah. Maka salah satu hukuman ahlu bid'ah tersebut adalah mereka tidak meminum telaga Nabi SAW. Adapun masalah yang pertama tadi adalah seseorang yang di kuburannya tidak mendapatkan kenikmatan, ya insya Allah dia akan mendapatkan kenikmatan setelahnya, walaupun mungkin dia ada dosa dengan orang lain, berbuat dosa dengan orang lain, maka nanti akan diqisas ya, dosanya tersebut akan diambil ya. Kalau dia punya amal kebaikan maka akan diambil oleh orang yang dia zalimi, tetapi insya Allah setelahnya dia akan mendapatkan kenikmatan, karena orang yang nikmat di alam kuburnya maka setelahnya dia akan mendapatkan kenikmatan. Dan sebaliknya orang yang mendapatkan kejelekan atau mendapatkan azab di kuburannya, maka setelahnya dia akan lebih susah lagi, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti orang itu diambil kebaikannya atau ditransfer pahalanya, tidak mesti orang tersebut langsung masuk neraka, tidak. Ya. Maka itu nanti tergantung dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi diambil pahalanya, nanti dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dalam hari kiamat ini banyak mauqif, banyak persinggahan ya. Antara satu persinggahan yang satu dengan persinggahan yang lainnya tentu berbeda-beda. Tetapi intinya ahlul iman, kalau di awal dia sudah mendapatkan nikmat, maka setelahnya nikmat itu akan datang terus ya. Tapi kalau di awalnya dia sudah mendapatkan azab, maka kemungkinan besar dia akan lebih susah lagi setelahnya, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.